Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Aulia Rahmawati di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teks puisi. Ada yang tahu pengertian puisi itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Di dalam puisi terdapat ekspresi yang bisa menggambarkan kesenangan, kerinduan, rasa kasih sayang, kritik sosial, pengalaman, dan nasihat dari seseorang. Di Indonesia memiliki banyak sekali sastrawan. Di antaranya ada Chairil Anwar, Djoko Pinurbo, Sapardi Djoko Damono, dan Taufik Ismail. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah komponen yang berada di dalam sebuah karya sastra yang membentuk dalam suatu keutuhan. Di dalam unsur intrinsik puisi terdapat yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua ada rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitnya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyairnya. Yang ketiga ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada, mengurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembacanya. Yang keempat ada amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Amanat di dalam puisi bisa tersurat dan bisa tersirat. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri. Yang paling mudah dilihat melalui majas-majasnya seperti personifikasi, metafora, dan lain sebagainya. Yang keenam ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Yang ketujuh ada tipografi. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris. Namun ada juga yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Yang kedelapan ada imaji. Imaji penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang kesembilan ada kata konkret. Kata konkret keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Berikut ini unsur-unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang cukup berpengaruh loh di dalam pembuatan puisi. Misalkan penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin. Maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang sangat kacau dan keadaan pemerintah pun sangat carut marut.
sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindir-sindiran terhadap masyarakat. Yang ketiga ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung di dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya dari puisi tersebut. Untuk menyimpulkan pesan dalam puisi, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bacalah puisi secara seksama. Yang kedua, tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut. Yang ketiga, pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat termasuk kata-kata kiasan atau majas. Yang keempat, tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakannya. Yang kelima, simpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama adalah jenis puisi yang masih terikat erat dengan kaidah dan aturan-aturan penulisan yang berlaku seperti aturan baris, bait, sajak atau rima, banyak suku kata, dan penggunaan irama. Puisi lama adalah milik masyarakat lama dan biasanya tidak diketahui siapa penulisnya. Di dalam puisi lama terdiri yang pertama ada mantra. Mantra merupakan suatu ucapan-ucapan yang berisi doa dan dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang kedua ada pantun. Pantun merupakan suatu bentuk puisi lama yang bercirikan dan bersajak AB di akhir kalimat. Yang ketiga, seloka. Seloka merupakan sebuah pantun yang berikat. Selanjutnya ada puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan yang memiliki bentuk lebih bebas dari puisi lama dalam segala hal seperti rima, baris, bait, diksi, dan sebagainya. Di dalam puisi baru terdapat yang pertama ada balada. Balada merupakan sebuah puisi yang isinya berupa kisah atau cerita. Yang kedua adalah himne. Himne merupakan sebuah puisi yang berisi puji-pujian kepada Tuhan, alam, tanah, air, atau pahlawan. Yang ketiga ada romansa. Romansa merupakan puisi yang berisi tentang percintaan dan kasih sayang. Memahami periodisasi puisi. Berdasarkan periodisasinya, puisi dapat dibedakan menjadi puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Hampir semua puisi lama dibuat dengan sangat terikat pada aturan-aturan yang meliputi jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan, banyak suku kata, tiap baris, dan irama atau ritma. Adapun puisi baru sudah meninggalkan aturan-aturan puisi lama. Hanya saja dalam puisi baru masih memperhatikan jumlah baris dalam setiap baitnya. Adapun puisi kontemporer sudah jauh lebih bebas dari segala aturan seperti yang ada di dalam puisi lama dan bahkan puisi baru. Puisi kontemporer biasanya mengutamakan isi daripada bentuknya. Menulis puisi. Menulis puisi dapat disajikan dalam tulisan atau lisan. Proses menulis puisi bisa diawali dengan keinginan menuliskan segala sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan. Berikut ini langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi kita lebih menarik. Misalnya, temanya adalah kesetiaan. Yang kedua, menentukan kata kunci. Setelah menentukan kata, langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut.
Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas, misalnya majas perbandingan atau majas metafora. Yang keempat adalah kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kemudian, pembacaan puisi yang baik. Pembacaan puisi harus dilakukan dengan teknik dan cara-caranya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Antara lain, yang pertama, ekspresi. Ekspresi merupakan pengungkapan ataupun suatu proses dalam mengutarakan maksud, perasaan, gagasan, dan sebagainya. Yang kedua, ada pelafalan. Pelafalan merupakan suatu proses atau usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa, baik suku kata, frasa, atau kalimat yang sesuai dengan jiwa dan tema puisi. Yang ketiga ada tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata yang berfungsi memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Yang keempat ada intonasi. Intonasi adalah penyajian tinggi rendahnya irama puisi dengan mempertimbangkan jenis-jenis tekanan seperti tekanan dinamika, tekanan nada, dan tekanan tempo. Selanjutnya, musikalisasi puisi. Ada yang tahu apa itu musikalisasi puisi? Baik, Ibu jelaskan ya. Musikalisasi puisi adalah puisi yang dinyanyikan sehingga seseorang pendengar yang kurang paham menjadi paham. Yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu puisi tersebut dengan mengolaborasikan antara sastra dan musik. Cara melakukan musikalisasi dengan benar yaitu seperti berikut. Yang pertama, menentukan puisi yang akan dimusikalisasikan. Yang kedua, mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperhatikan kesusastraan isi puisi dengan suasana yang dibangun. Yang keempat, menentukan alat musik yang akan digunakan untuk mengiringi musikalisasi puisi, seperti gitar, gendang, dan keyboard. Yang kelima ada menentukan notasi nada yang akan digunakan. Notasi nada dapat berbentuk notasi angka ataupun notasi balok. Di dalam musikalisasi puisi tidak boleh ditambahkan kata ataupun kalimat yang lain. Jadi harus benar-benar puisi tersebut. Ibu beri contoh dari musikalisasi puisinya ya. Dilihat dan ditonton. Mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan
sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nada, 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 nada. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.